Alright, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung kembali di dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-169 malam hari ini. Luar biasa. 169 kali dilaksanakan selama 2 tahun terakhir selama pandemik ini. Mungkin kegiatan IT di komunitas lain semua sedang tiarap, tapi PHP Indonesia tetap jalan dengan program-program webinar. Karena hanya inilah satu-satunya cara kita untuk tetap berinteraksi sebagai sesama orang IT. Kita kumpul-kumpul di PHP di webinar. Dan di PHP ID Online Learning masih ada webinar yang dilaksanakan hampir setiap minggu, bahkan ada yang 2 kali. So, pada malam hari ini kita masih tetap melanjutkan tradisi online learning yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir ini, dan malam hari ini kita ke bagian topik yang sangat-sangat menarik karena kita akan ketemu dengan Om Ilham Wahabi. Beliau adalah seorang yang mengkontak, yang mengisi data jadi pemateri, dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan saya karena ini artinya ada banyak teman-teman yang punya cita-cita hasrat untuk berbagi di komunitas. Dan Om Ilham menghubungi saya beberapa bulan yang lalu, sudah ngisi form dan kita ngatur malam hari ini. Saya juga mengharapkan kontribusi teman-teman juga untuk jadi pemateri di PHP ID Online Learning. Karena di event-event seperti ini adalah kesempatan buat teman-teman melatih public speaking, berbagi. Karena ini adalah skill yang penting banget sih buat teman-teman, suka nggak suka. Ketika kita jadi developer, kita kan harus tetap someday juga kita harus presentasi, kita harus ngomong di depan publik, dan ini adalah tempat kita untuk berlatih. Jadi PHP Indonesia selalu menyediakan platform ini untuk kita sama-sama belajar. Dan malam hari ini Om Ilham Wahabi yang menjadi software engineer di Assembly. Nanti beliau akan cerita karena saya juga baru dengar company ini. Nanti beliau akan cerita tentang company-nya. Kita akan bahas malam hari ini mengenai topik SEO, Essential for Developer. Sebuah topik yang sangat menarik buat mereka yang bermain di lingkungan SEO. Membantu website-website untuk selalu ada di ranking 1, mudah dicari, kontennya lengkap, update, dan mudah ditemukan. Dengan demikian potensi untuk mendatangkan customer, untuk terjadinya pembelian dan sebagainya itu menjadi sangat tinggi. So kita akan belajar sama-sama dari seniornya kita hari ini, Om Ilham Wahabi, biar dia akan bercerita dengan kita. Seperti biasa format acara akan dimulai selama 45 menit. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tergantung presentasi. Dan di bagian kedua saya menantikan pertanyaan teman-teman. Masukkan kolom komen, masukkan di pertanyaan di Facebook, di FB Live, teman-teman bisa ketik di situ, nanti saya bacakan. Nanti Om Ilham yang baca di bagian kedua. Dan PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hari ini dari Niaga Hoster, terus dari Kodapolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat selalu untuk CEO-nya masing-masing dan seluruh staf yang bekerja di perusahaannya masing-masing, biar kita terus semangat, terus berjuang di tengah pandemik, dan going to next level di tahun 2022 ini. Baik, tanpa perlu menunggu lebih lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Ilham. Sebentar, saya setting dulu. Yap, oke, sekarang mestinya udah bisa. Baik, Pak. Kalau gitu saya share screen dulu ya. Yes, silakan. Apakah sudah terlihat Pak layarnya? Mantap. Kalau saya ganti layar sudah kelihatan keganti kan ya? Ya, kelihatan, sudah kelihatan. Baik kalau gitu. Halo, selamat siang, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya bakal ngebawain materi yang judulnya itu SEO Essential for Developer. Dan tagline-nya itu let's find out how to boost your site exposure. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Ilham Wahabi dan peran saya itu front-end developer. Dan saya sendiri tertarik kepada hal seputar accessibility, performance, dan SEO. Dan sekarang saya bekerja sebagai software engineer di Assembly. Mungkin teman-teman bertanya, apa kapasitas saya dapat mengisi acara dengan topik seputar SEO? Yang pertama, saya sendiri sebelumnya pernah membuat startup dan masih jalan, bisa dibilang masih ada sampai sekarang. Dan tentunya saya juga men-startup SEO
bagaimana agar produk yang saya dan tim saya bikin tersebut bisa muncul di ranking 1 pencarian Google. Bahkan di waktu itu ada produk yang sama, tapi industrinya berbeda dengan nama yang sama di Google, sehingga jika dicari di Google, yang ditemukan malah website dari industri lain tersebut. Nah, kemudian setelah beberapa bulan saya sendiri berhasil mengupdate SEO dari startup saya tersebut, dan akhirnya sekarang sudah di ranking 1 pencarian Google kalau dibandingkan dengan industri lain tersebut. Kemudian saya sendiri juga berpengalaman sebagai front-end developer, khususnya front-end developer dalam website, lebih kurang 5 tahun. Kemudian dulu saya juga lumayan aktif menulis blog selama beberapa tahun, walaupun akhir-akhir ini sudah tidak sempat lagi karena kemarin sibuk kuliah kemudian kerja. Saya sendiri juga aktif di Twitter dan GitHub. Jika teman-teman sehabis ini mungkin ingin ada ditanyakan, misalnya ditanyakan pribadi, atau misalnya emang tertarik saja, atau misalnya pengen tahu ini Ilham ini apakah front end developer beneran nggak sih gitu misalnya. Nah, mungkin bisa cari tahu di Twitter dan GitHub itu. Saya biasanya aktif di 2 tempat itu. Kemudian tadi Pak Peter kayaknya penasaran ya tentang company saya sekarang. Ya, untuk Assembly ini bisa dibilang lagi startup, atau startupnya itu belum public, atau bisa dibilang belum dipublikasikan produknya apa, tapi produknya itu sudah ada, tapi dikembangkan. Bisa dibilang industri kami ini dalam industri informasi. Jadi kalau teman-teman googling di internet, pasti banyak ketemu hal-hal informasi yang tidak akurat, dan kalaupun akurat ternyata banyak iklannya atau hal-hal seperti itu. Maka di company ini kami sendiri juga ingin menyediakan sebuah wadah di mana orang-orang bisa mendapatkan dan memberikan informasi secara terpercaya. Mungkin itu juga bisa memberikan kapasitas sebagai topik SEO kali ini, karena itu sangat berhubungan dengan penyampaian informasi. Nah, saya rasa cukup untuk perkenalannya. Kemudian kita bisa langsung lanjut ke pembahasan materinya. Pertamanya tentu kita harus tahu dulu apa itu sih SEO. Saya rasa teman-teman yang menonton di sini mungkin seharusnya sudah tahu, karena dengan itulah teman-teman tertarik untuk menghadiri atau menonton rekaman ini. Namun, saya bisa menjelaskan kembali. SEO itu sebenarnya kependekan dari Search Engine Optimization. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah sekumpulan aturan yang diharuskan untuk membuat website kita tampil lebih tinggi atau di atas ketika dicari di mesin pencarian. Jadi misalnya kita mencari di Google, bagaimana agar hasil website kita itu bisa tampil di nomor 1, atau paling tidak tampil di hasil yang setinggi-tingginya. Tentunya secara generik, bukan dengan memakai iklan ataupun media promosi lain. Nah, kemudian teman-teman bertanya, sebenarnya SEO ini perlu nggak sih? Kok penting kita untuk mempelajari hal ini? Nah, untuk itu saya bisa memberikan penjelasan. Sekitar 93% traffic web datang dari search engine, bukan dari ketikan langsung dari URL bar atau klik dari sosial media atau yang lainnya, tapi kebanyakan itu dari search engine. Dan 74 pengguna menggunakan mesin pencari untuk menemukan produk atau layanan yang baru. Sehingga di sini bisa dibilang peran SEO ini sangat krusial saat dilakukan pencarian. Karena bisa dibilang di sini mayoritas pengguna itu datang dari mesin pencari. Nah, terus apa untungnya kalau misalnya banyak pengguna yang datang dari mesin pencari? Tentunya website kita akan diketahui oleh khalayak lebih luas.
Sehingga jika diketahui oleh orang yang lebih banyak, trafiknya tentu aja lebih tinggi. Banyak orang yang membuka website kita, banyak orang yang banyak orang mencari informasi di webnya, banyak orang melihat produk-produk apa yang ditawarkan, sehingga dengan itu kemungkinan profitnya tentu juga lebih tinggi karena pengguna itu sudah menemukan apa yang sesuai dengan yang mereka cari. Nah, dari sini tentu teman-teman dapat menunjukkan sendiri jika profitnya sudah tinggi, apa yang akan terjadi. Ya, bisa dibilang bisnisnya berkembang, atau kalaupun yang kita jual itu bukan bisnis, misalnya kita cuma nulis blog biasa, kita jadi lebih tenar, atau informasi kita jadi lebih mudah ditemukan, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang di sini, SEO yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga pada produk atau web yang kita buat. Nah, sebelumnya ini disclaimer dulu. Presentasi ini untuk developer, bisa dibilang untuk developer, saya bikin untuk developer. Karena saya sendiri juga tahu SEO itu juga ada aspek dari marketingnya. Gimana cara menulis konten yang baik, bagaimana seperti apa yang diperlukan, apa tools-tools yang perlu dilakukan untuk membuat web kita lebih tampil di bagian atas bisa mencari. Namun pada kali ini cuma slide untuk developer. Jadi untuk teman-teman developer, khususnya yang bagian front-end web developer, ini akan membantu teman-teman. Namun, jika teman-teman mencari aspek marketingnya, saya rasa hampir tidak ada kalau di sini. Nah, yang akan kita bahas adalah 5 hal ini. Bisa dibilang 5 hal ini, yaitu meta tag. Dan kedua, struktur data. Ketiga, sitemap. Keempat, robots. Dan kelima, mengaudit website kita. Sebenarnya yang dibahas tentu lebih banyak lagi. Bisa dibilang SEO ini lumayan luas cakupannya. Ya, tentunya sebagai developer tentunya kita juga tahu. Karena yang kita pelajari sebagai developer itu bisa dibilang hampir tidak ada habis-habisnya. Sangat luas. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada 5 hal ini saja. Dan sebenarnya dalam 5 hal ini saja pembahasannya bisa sangat panjang. Oleh karena itu saya sudah membuat presentasi ini agar seefektif mungkin. Sehingga paling tidak teman-teman tahu jika suatu saat teman-teman ingin membuat produk, namun tidak tahu dari sisi coding apa yang harus dilakukan, saya harap teman-teman dapat teringat kembali, oh iya, harusnya saya memakai ini, harusnya saya memakai ini. Dan kalau misalnya ingin tahu hal yang tidak dijelaskan di sini, sebagai developer sudah sewajarnya kita melakukan googling lebih lanjut. Gimana untuk kasus saya melakukan ini, begitu. Nah, jadi bisa dibilang yang kita bahas ini dan pembahasan lain mungkin akan dibahas di kesempatan lain. Oke, kalau gitu kita masuk kepada yang pertama. Namanya itu meta tag. Ini dijadikan pembahasan pertama karena ini hal yang bisa dibilang cukup fundamental di aspek SEO. Mungkin kita langsung contoh saja. Di sini di presentasi ini contoh saya tidak akan mendemonstrasikan langsung karena saya takut kalau misalnya berpindah tab rekamannya akan tidak terekam atau sebagainya. Maka saya sudah menyajikan rekaman video sehingga kita bisa melihat langsung dari contoh yang saya sediakan. Untuk di sini saya akan memberikan contoh dari website gym namanya Overhangman. Ini nanti teman-teman juga nanti mungkin bisa diberikan link presentasinya sehingga teman-teman bisa membuka sendiri dan link-linknya ini juga bisa diklik sehingga bisa dicoba sendiri. Nah, untuk di sini kita akan menampilkan gimana sih meta tag dari Overhangman. Nah, pernah nggak kalau teman-teman membuat webnya itu di sebelah kiri dalam tampilan mobile. Saat kita share di Twitter, hasilnya akan kayak gini. Kemudian saat akan di-share di Facebook,
hasilnya ini akan kayak gini, kalau hasil di Google kayak gini, select kayak gini. Nah, ini gunanya meta tag yang pertama, yaitu bagaimana agar website yang kita buat itu saat dibagikan ke media sosial ataupun di mesin pencari akan menampilkan hasil yang kita inginkan. Hasil yang kita inginkan ini bisa berarti informasinya lebih ringkas dan ataupun lebih cantik penampilannya karena kita spesifikasikan sendiri. Teman-teman mungkin pernah coba share, mungkin teman-teman coba buat web satu random aja gitu. Misalnya mywebsite.com. Terus coba teman-teman share. Ada nggak biasanya preview-preview kayak gini? Biasanya itu nggak ada kan. Kalaupun ada, biasanya itu website yang udah lama gitu. Sehingga itu udah didata sendiri sama Google. Kayak bukan kita yang menspesifikasikannya, tapi Google yang menyimpulkan, oh kayaknya nampilannya gini deh gitu. Nah, kalau kita ingin menspesifikasi sendiri, kita perlu nampilin yang namanya meta tag. Nah, meta tag itu menjelaskan kepada search engine, kepada website kita. Sehingga ini juga akan membantu dalam SEO, kayak Google itu tahu, oh ini judul websitenya ini, deskripsinya ini yang dibahas di dalam website ini gitu. Nah, tentunya selain itu juga untuk membuat konten di website kita itu lebih menarik. Tentunya teman-teman kalau misalnya ada teman yang membagikan link kepada kalian, kalau misalnya thumbnail atau gambar previewnya itu menarik, biasanya tentu akan diklik bukan? Atau title-nya jika misalnya mungkin clickbait misalnya, atau title-nya itu menarik, biasanya itu juga yang akan membuat pengguna tertarik untuk membuka website tersebut. Nah, jadi selain untuk membantu search engine, ini juga akan membantu pengguna untuk mengetahui apa sih yang dibahas di link tersebut gitu, yang di link dibagikan ini. Nah, ini yang biasa ada title. Biasanya tuh tag-nya itu terdiri dari meta awalnya itu. Kurung siku, kurung ini, terus meta, terus name-nya apa, key-nya, ini bisa dibilang key-nya apa gitu dari tag itu, kemudian apa value dari tag tersebut. Nah, biasanya tuh dipakai itu description sama keywords. Tapi bukan ini yang akan ditampilkan saat dibagikan linknya tersebut. Nah, untuk itu akan kita bahas lebih banyak di sini. Biasanya tuh dibagi dua. Yang umum tuh ada dua. Yang pertama tuh namanya Open Graph. Yang kedua tuh Twitter. Ya, udah jelas Twitter nih untuk Twitter. Nah, kemudian Open Graph ini bisa dibilang pertama di sini. Ini untuk Google, Facebook, LinkedIn, Slack, Discord, dan lain-lain. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya itu sama dengan meta yang tadi, itu kita taruh di head tag di bagian atas web kita. Kemudian ada property, biasanya itu ada prefixnya OG title overhangman. Nah, ini yang akan ditampilkan yang digedein waktu kita share website kita tersebut. Kayak itu yang teks yang paling ditampilkan paling gede. Kemudian ada description, OG description. Kemudian ada kontennya seperti ini kayak tagline yang ada di bawah title, yang di bawah card jika kalian men-share website kalian tersebut. Kemudian ini URL-nya, ini URL website yang kita share tersebut. Kemudian di sini OG image. Di sini kita bisa menambahkan gambar apa yang ditampilkan saat link tersebut di-share. Nah, kemudian tipenya di sini website. Ini kita menggunakan contoh game yang tadi overhangman. Sehingga kontennya website. Kontennya ini bisa lain, contohnya game atau dan sebagainya. Kemudian untuk set name-nya ini kayak ini tuh websitenya bagian dari siapa sih? Oh, ini dari Facebook ya. Oh, ini dari Google ya. Oh, ini dari Apple misalnya gitu. Nah, kalau ini bagian dari web yang gedenya tuh IWGX. Nah, kemudian teman-teman bisa bertanya, oh ya saya udah nulis nih gitu. Cuma cara saya bisa tahu yang saya tulis ini benar atau enggak gimana ya? Gitu. Atau nanti
kalau saya share gimana gitu bentuknya. Nah, ada 2 tools yang bisa membantu teman-teman untuk hal tersebut. Di Facebook ada namanya tuh Facebook Sharing Debugger. Nah, ini nanti linknya juga bisa dibuka. Linknya di sini. Nah, kemudian mungkin kita bisa menonton saja. Nanti di URL bar ini kita akan memasukkan URL dari website kita tersebut. Kemudian kita mengklik debug. Nah, di sini kita masukkan overhangman tadi, kemudian debug. Nah, ditampilkanlah data-data hasil crawling dari Facebook. Contohnya di sini ada warning. Sepertinya kita kurang meta tag yang namanya FBFID ya. Jadi kayak ini tuh website kita ini ada FID-nya nggak sih di Facebook gitu. Nah, ini waktu scrap-nya, waktu respon code. Nah, di sini inilah ini gimana bentuknya waktu di-share ke Facebook nih, link preview. Nah, ini khusus Facebook saja, tidak untuk platform lain. Nah, jadi bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini menampilkannya datanya. OG URL-nya apa, OG tab-nya apa, title-nya, description. Kayak yang saya bilang tadi, title-nya itu yang di bold ini, overhangman yang gede ini. Description-nya ini yang text related question yang main game. Ini URL-nya. Kemudian ini preview image-nya. Nah, image file-nya kosong, URL, ya sekian. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengecek apakah website teman-teman tampil baik di Facebook, bisa menggunakan tools ini. Kemudian kita lanjut, ada juga untuk namanya LinkedIn Post Inspector. Biasa nanti linknya bisa di sini. Ya, kerjanya sama, kita masukkan link website kita, kemudian klik tombol itu. Nah, kemudian akan ditampilkan. Inilah bagaimana link kita tersebut akan ditampilkan di Google, di LinkedIn maksud saya. Nah, bisa dibilang sepertinya hampir sama ya dengan yang ditampilkan di Facebook. Kemudian di bawahnya akan ditampilkan feedback-nya. Misalnya, oh ternyata di LinkedIn description-nya itu paling tidak harus 100 karakter itu, biar lebih jelas sepertinya. Nah, kemudian ini informasinya, URL-nya apa, canonical-nya apa. Nah, ini title, tab, image, description, author-nya nggak ditemukan gitu. Publish date-nya juga nggak ditemukan. Nah, itu kalau kita ingin menggunakan LinkedIn Post Inspector. Yang saya tahu cuma 2 ini. Hal seperti platform lain seperti Discord, Slack, itu tidak ada menyediakan platform seperti ini. Nah, tapi karena bisa dibilang protokolnya sama, yaitu Open Graph. Jadi kalau misalnya website teman-teman itu udah tampil bagus di Facebook sama LinkedIn, biasanya itu di platform lain itu juga udah tampil bagus gitu. Udah tampil sesuai ekspektasi. Jadi bisa dibilang kalau misalnya itu bukan masalah serius dan udah tampil bagus di Facebook dan LinkedIn, menurut saya bisa dilanjutkan saja, tidak perlu kayak memikirkan lagi gimana tampil di tempat lain. Mungkin bisa langsung share aja linknya nanti di Slack atau Discord atau di tempat lain itu. Nah, terus kita membahas yang kedua untuk Twitter. Dan ini literally buat Twitter aja gitu, nggak untuk lain. Kalau Twitter itu tag-nya agak lain. Meta, name-nya itu Twitter, ada prefix Twitter-nya terus title. Nah, title ini sama penggunaannya itu kayak teks apa yang di tampilan gede waktu link di share itu, kemudian description, URL, image, creator. Creator ini kayak username siapa yang ngebikin web ini. Bisa dibilang strukturnya hampir sama seperti Open Graph yang tadi. Ada title, ada description, URL, image, creator. Namun sebenarnya ada beberapa tag yang ada khusus di Twitter dan ada khusus di Open Graph. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di link yang saya berikan nanti jika tertarik tentang hal itu. Namun untuk kasus-kasus umum 6 tag ini saja sudah cukup. Nah, Twitter juga ada tools tersebut. Namanya itu Twitter Card Validator. Nah, cara kerjanya juga sebenarnya hampir sama. Masukkan link website teman-teman tersebut,
kemudian preview card, klik preview card. Nah, seperti ini websitenya, linknya akan ditampilkan di Twitter nanti. Ini thumbnailnya, ini title-nya, ini description-nya, kemudian ini linknya. Di bawah kalau teman-teman ada log. Biasanya kalau ada tag yang error gitu, misalnya typo, atau ada yang kurang, biasanya ditampilkan di log bawah ini. Jadi teman-teman bisa tahu juga. Nah, Twitter card submitted message phone. Yang di highlight dari bagian bawah tadi itu, Twitter card-nya itu adalah gimana cara kita menampilkan gambar thumbnail ini. Kemudian, nah, saya rasa cukup untuk pembahasan meta tag sampai di sini. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, bisa diklik di sini, ini link di Google-nya. Ini maksudnya Open Graph dan Twitter juga. Namun, bisa dibilang karena Open Graph itu porsinya lebih banyak, makanya saya tulis Open Graph di sini. Lalu lanjut, sekarang kita kan udah tahu gimana cara nampilin web kita di platform-platform sosial, yaitu dengan menggunakan meta tag, yaitu Open Graph dan Twitter tag. Tapi gimana cara kita ngatur biar web kita itu ditampilin di mesin pencari? Nah, di sini kita menggunakan namanya structured data. Nah, ini tuh udah masuk kategori kedua ya, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin penasaran gitu, mungkin pernah ngeliat nggak sih hal-hal kayak gini. Misalnya coba teman-teman search NASA, kemudian ada kolom pencari kayak gini. Nah, gimana sih cara nampain ini ke web kita gitu? Kok bisa terhubung sama Google waktu dicari gitu? Sebenarnya kalau teman-teman cari di web e-commerce, web toko-toko online, sebenarnya ada juga kayak gini gitu. Cuma saya nggak bisa nampilin karena takutnya jadi semacam promosi. Jadi saya nampilin, dan netral saya nampilin web NASA aja. Nah, kemudian coba teman-teman gitu, cari yang namanya konser di Jakarta misalnya, atau kayak apa ya, event di Bandung, atau misalnya cari-cari kayak semacam jadwal gitu. Kok bisa tampil di sini gitu. Nah, teman-teman mungkin penasaran, gimana sih biar web kita tuh juga ada di sini gitu, di summary event-event kayak gini. Nah, itu kan perlu diatur gitu, gimana cara nampilin di mesin pencarinya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mungkin pernah ngeliat gitu di samping kanan ini, kayak kalau misalnya nama-nama company, terus ada website Google-nya nampilin summary. Nah, gimana sih biar kita juga bisa ngatur hal ini gitu. Ngatur, untuk di sini kita cuma bisa ngatur logonya saja. Jadi kesimpulannya ini diambil oleh Google, disimpulkan oleh Google langsung. Yang kita atur di sini nama perusahaan dan logonya saja. Nah, disitulah kita menggunakan yang namanya structured data. Nah, jadi itu membantu Google mengerti konten kita dan juga menampilkan web kita dengan lebih kaya, informasinya lebih banyak, sehingga Google juga menampilkan itu secara khusus. Jadi kayak Google itu udah mengkategorikan web kita untuk apa dan di tampilannya gimana. Nah, jadi teman-teman bisa lebih, teman-teman pengguna bisa lebih mudah memahami website ini. Oh, ini websitenya apa ya gitu. Bisa bisa mencari produk ya di sini gitu. Oh, ternyata websitenya ini informasinya ini gitu. Oh, dan sebenarnya nggak terbatas sama 3 hal ini aja. Sebenarnya ada 31 kalau yang saya tahu. Ada 31 informasi yang bisa kita atur seperti ini. Nah, untuk itu, untuk di sini saya mau masih contoh ini website iPhone. Nah, cara ngeliatnya gimana? Saya lebih suka nampilin example-nya itu langsung saja, bukan saya tulis langsung. Karena biar teman-teman tuh biar lebih percaya dan teman-teman bisa membuktikan sendiri. Oh, ternyata website-website gede itu pakai ini. Dan ternyata cara mereka gini gitu. Nah, jadi kita langsung saja. Kita buka website apple.com. Nah, kemudian kita lihat source code-nya. Nah, terus kita lihat konteks. Nah, bisa dilihat ini. Inilah struktur data dari apple.com ini.
ada konteksnya schema.rg, ID-nya ini, ID-nya Apple, tab-nya ini organization, name-nya Apple, URL-nya ini, logonya ini. Nah, di sini berarti Apple men-specify. Tolong kalau dicari di Google atau search engine lain, tampilin logo yang ini gitu. Nah, logo sub-organisasinya ini, support.apple gitu. Nah, ini contact point. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman mencari kontak dari Apple, tolong tampilkan tiga area ini. Nah, bisa dilihat ini. Konteks, name, URL, logo. Nah, same as. Nah, ini bisa dibilang same as ini kayak linknya ini, link apple.com ini bisa dibilang ini entity-nya sama nih dengan yang dimaksud di sini gitu. Entity-nya sama dengan yang di YouTube Apple, ini punya aku juga gitu, bisa dibilang. Ini LinkedIn company Apple ini sama, ini punya aku juga. Facebook Apple ini laman resmiku, ini Twitter Apple ini laman Twitter resmiku juga gitu. Jadi kayak udah ditampilin gitu informasinya di structured data ini. Jadinya search engine jadi udah lebih tahu gitu. Oh, ini ternyata yang dimaksudnya sama. Ini company-nya, sosial medianya yang ini gitu. Nah, bisa teman-teman lihat cara penulisannya itu kita tulis di script. Kemudian tab-nya itu application/lb plus JSON. Nah, kontennya itu seperti JSON, itu kita buka kurawal, terus kita masukin properti dari struktur data yang kita perlukan. Di sini sepertinya Apple struktur datanya 1, 2, 3, 4, 5 lah ya, ada sekitar 5 yang mereka gunakan di sini. Tentunya karena website Apple itu mainly menampilkan informasi, jadi nggak perlu kayak search engine, maksud saya kayak search bar atau yang lain itu. Ini saja sudah cukup. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalnya teman-teman membuat toko online yang baru gitu, terus kalian mau nampilin URL bar, nah nanti kalian ngaturnya tuh di sini, di script tab application/lb plus JSON. Nah, mungkin teman-teman, oh ya, saya kelupaan tadi bilang sesuatu. Jadi teman-teman mungkin stack yang teknologi yang kita gunakan itu kan banyak kan ya. Contohnya itu ada Laravel lah di PHP. Kalau di front end ada nama React.js lah. Kalau Python ada namanya Django lah. Nah, mungkin teman-teman penasaran, kalau saya mau bikin ini di Laravel gimana ya gitu. Saya mau bikin ini di PHP biasa gimana ya gitu. Nah, karena stack yang digunakan itu sangat banyak, jadi saya tidak bisa, dan saya sendiri juga kurang tahu untuk stack lain itu gimana cara ngebikin ini gitu. Apakah ada library yang bisa dibantu, apakah ada pluginnya, apakah ada komen khusus itu buat bisa nge-generate ini gitu. Nah, jadi itu bisa dibilang itu tugas teman-teman sendiri. Yang saya sampaikan di sini itu bisa dibilang cuma basic-nya aja. Basic yang harus teman-teman tambahkan itu apa di websitenya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menulis langsung hardcode di sini juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut lagi di text stack yang teman-teman gunakan, gimana cara biar bisa nge-generate ini, nah itu menurut saya itu lebih disarankan. Cuma saya nggak bisa nampilin karena kalaupun saya tampilin semuanya pasti banyak banget gitu. Nggak kebayang stack yang udah ada di dunia ini ada berapa, bahasanya udah berapa, tiap bahasa ada framework-nya sendiri, tiap framework itu kadang ada beda-beda juga gitu. Nah, tapi secara basicnya itu pokoknya kita harus nambahin script tag di bagian web kita dan namain strukturnya itu kayak gini. Nah, itu terus teman-teman nanti bisa mempelajari struktur data di sini. Di sini juga ada linknya. Kayak nanti diberitahu gimana cara ngevalidasi struktur data itu gimana sih, cara formatnya itu gimana gitu, value-nya itu apa yang perlu diperluin nanti. Kalau mau misalnya bikin kayak company description, nanti field-nya apa yang perlu, nah, nanti bisa dipelajari juga di sini. Walaupun sebenarnya teman-teman juga bisa googling struktur data tutorial misalnya gitu. Nah, nanti juga bisa tahu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, yang ketiga ini namanya sitemap. Nah, mungkin teman-teman langsung kepikiran ya ke baca sitemap. Kan terdiri dari dua kata bisa dibilang site dan map.
kayak peta situs. Jadi analoginya itu kayak kita ngasih, nah, provide information about content. Jadi kita ngasih informasi tentang konten di dalam website kita tersebut dan apa hubungan-hubungan antar konten tersebut. Oh, ini URL-nya ini ada video di sini gitu. Nah, ini tuh ada di halaman about. Ini tuh ada yang sedangkan di halaman ini ada di halaman pages. Dan pages ini tuh ada halaman-halaman lainnya gitu, pages project, pages portofolio dan lain-lain. Nah, sehingga dapat membantu search engine untuk meng-crawl atau kayak mendapatkan informasi itu secara efektif dan informasi yang didapatkan juga lebih banyak. Jadi bukan sekedar URL aja, tapi kita nanti juga bisa nambahin, oh ini hubungannya ini lebih prioritas daripada tampilannya ini gitu. Nah, jadi itu pentingnya sitemap. Jadi search engine itu bakal lebih mudah untuk meng-crawl website kita. Analoginya itu sama aja kayak kita ngasih denah rumah kita kepada orang yang berhak ya gitu misalnya. Jadi kayak, oh kalau kamu masuk nanti dari pintu kiri ya, nanti pintu kanan ketemu ruang tamu, nanti kalau lurus ketemu dapur. Nah, analoginya kayak gitu. Nanti tentunya orang yang berkunjung, orang yang kunjung berhak tersebut tentunya udah tahu gitu. Kalau misalnya mau ke dapur, misalnya, oh tinggal lurus saja. Oh, kalau mau misalnya bertamu, nanti ke sebelah kanan. Nah, misalnya tuh kayak gitu. Nah, jadi itu juga akan membantu dalam SEO. Nah, untuk kasus ini, saya mau mengasih contoh. Di sini itu website yang kita pakai itu namanya itu Kenzie Dots. Ya, mungkin teman-teman tidak tahu, tapi bisa dibilang ini website nampilin blog dan ini bisa dibilang developer React.js yang lumayan terkenal gitu. Jadi mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu. Nah, kita langsung jalankan saja. Webnya tuh di kenzitos.com. Nah, terus sitemap itu biasanya tuh ada di root website. Nah, jadi /sitemap.xml. Formatnya tuh XML. Nah, itu emang itu protokol yang diharuskan cara ditulisnya. Nah, nanti kalau misalnya kita arahin ke sana, nah, kebuka kayak gini namanya. Ini XML filenya. Nah, ada URL setnya. Nah, ini lebih kepada figuratif ya, atau emang ditulisnya harus gini. Nah, tapi ini nih, nampilin URL yang ada di website tersebut. Ini lognya, yaitu kayak URL benerannya itu https bla 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 bla. Kemudian last mode kapan terakhir kali diganti gitu. Nah, ini kapan berapa kali sih ini sering diganti gitu, weekly, berarti ini mingguan. Berarti ini biasanya itu mingguan di update. Kemudian priority-nya 0,4, berarti priority-nya lumayan rendah gitu. Nah, begitu juga dengan link-link lain. Formatnya itu kayak gini, URL log. Biasanya itu untuk hal ini udah ada tools buat nge-generate hal ini. Jadi teman-teman tiap nulis blog nggak perlu harus nambahin langsung ke sini. Cuma biasanya tuh udah ke-generate otomatis kalau misalnya teman-teman udah pakai framework atau library yang udah mensupport hal ini. Nah, terus bisa dibilang nanti sini juga tag-nya tinggal log sama priority misalnya gitu. Ini bisa dibilang blognya URL-nya masih sama, masih dalam tag URL. Nah, kemudian lanjut ke bawah. Nah, ini contohnya. Login misalnya, loginnya ini kayak nggak ditulis priority-nya apa. Tapi lognya udah ada, lognya Kenzie Dots. Ini priority yang slash blog ini 0,7, berarti lebih tinggi. Nah, ini contohnya priority-nya 0,3 rendah. Nah, jadi bisa bilang formatnya itu kayak gini, ada URL set, terus membungkus koleksi dari tag URL. Dalam tag URL itu nanti ada kayak log, last mode, change flag, priority. Mungkin ada tag lain ya yang bisa kita tambahkan di sini. Nanti bisa, kalau teman-teman penasaran, bisa tambahin langsung ke XML teman-teman. Linknya ada setelah ini. Nah, itu tentang XML yang teman-teman bisa ketahui. Nah, nanti bisa temu sitemap-nya di sini. Ini juga linknya di Developers Google. Nah, kemudian itu ada namanya robots. Nah, mungkin ini mungkin kebayangnya jadi kayak bot ya. Oh, ini kita mau nambahin bot nih atau gimana? Nah, sebenarnya robots.txt itu memberitahu search engine gitu.
mana laman yang bisa mereka kayak dapetin informasinya dan mana yang tidak. Dan ini juga sama kayak sitemap, ini kita taruh juga di root website. Jadi kalau misalnya website teman-teman mywebsite.com, berarti nanti tuh ditaruhnya di mywebsite.com/robots.txt. Nah, itu formatnya itu kayak gitu biasanya, robots.txt. Ditulis dalam format txt. Nah, ini contohnya, karena contohnya lumayan pendek yang kali ini, jadi saya menambahkan kepada presentasi kali ini saja. Nah, apa sih maksud user agent ini gitu? Nah, jadi user agent ini crawlernya. Ini Google Bot gitu. Ini berarti bot Google. Maksud ini apa? User agent Google Bot disallow the Google Bot. Nah, berarti Google Bot tidak diperbolehkan untuk mengakses laman yang diawali dengan /no Google Bot. Nah, seperti itu. Kemudian user agent, nah bisa dibilang artinya user agent untuk semua crawler allow bisa mengakses website lain, mengakses page semua page gitu. Soalnya ini root bisa dibilang. Kecuali Google Bot yang tidak bisa mengakses /no Google Bot tadi. Termasuk juga /no Google Bot /1.html apapun .html gitu. Pokoknya Google Bot nggak bisa mengakses itu. Nah, ini sitemap kayak ngasih link ke sitemap kita. Jadi kalau misalnya websitenya example.com, ya karena sitemapnya itu harus di root, jadinya kita naruhnya di juga sitemap.xml. Nah, seperti itu. Sitemap. Nah, ini saya mau ngasih contoh yang sedikit simpel. Jadi teman-teman bisa lebih lega. Ini React.js. Saya mau nampilin website React.js. Mudah-mudahan teman udah tahu ya. Harusnya ini udah lumayan populer karena framework sejuta umat bisa dibilang gitu. Nah, di React.js kita akses gitu robots.txt. Nah, ini tampilan itu itu. Mudah-mudahan kelihatan. Jadi user agent _2 disallow /version/. Nah, jadi kayak semua crawler itu mau Google Bot lah atau apapun itu jangan mendapatkan informasi dari laman yang /version itu. Mungkin karena /version itu kurang bermanfaat informasinya gitu. Atau malah jadi bikin informasi yang ditampilkan itu kacau. Soalnya kan biasanya di version itu kayak update versi gitu kan, tampilan update versi itu apa. Nanti kalau teman-teman googling misalnya gitu, how to do AB in React misalnya. Nah, malah ketampilin yang di laman version gitu. Padahal kan di laman version itu cuma kayak nampilin perubahannya apa gitu, bukan caranya tuh cara yang dicari pengguna itu gimana gitu. Jadi nanti takutnya nggak tepat sasaran. Nah, itu maksudnya dari React.js atau robots.txt ini. Nah, terus ini robots.txt. Kemudian kita lanjut. Nah, nanti teman-teman juga bisa mempelajari tentang robots di sini gitu. Sebenarnya sintaksnya ini simple, sebenarnya ini saja gitu. Jadi tidak sebanyak kayak meta tag, sitemap atau structured data yang tadi. Jadi ini lumayan simple. Kalau peringatan di Google-nya ini bukan kalau misalnya teman-teman ada laman private misalnya gitu. Misalnya example.com/private. Nah, caranya nanti bukan di sini ya, bukan dilarang di sini gitu. Soalnya nanti masih bisa di crawling. Ada cara tersendiri kalau teman-teman mau biar agar sebuah page itu nggak terindeks itu. Nanti bisa dipelajari juga di sini. Nah, kemudian ada audit. Teman-teman udah bikin nih website gitu. Nah, cuma teman-teman ingin ngecek dulu, ini tuh udah apa nggak sih? Udah sesuai kaidah nggak sih? Ada yang error nggak sih? Ada yang typo jangan-jangan gitu? Atau gimana? Nah, kalau saya sendiri menyarankan tools namanya Lighthouse. Tentunya teman-teman juga harus mencoba sendiri ya. Seperti maksudnya habis websitenya dibuat, coba dicek di misalnya Twitter Card Validator yang tadi, atau mencoba di-share langsung. Nah, ini juga, dan ini kayak tools yang bisa membantu kita untuk nge-audit juga. Nah, ini website cover yang mana tadi. Nah, di sini kita pakai developer extension namanya itu Lighthouse.
Nanti teman-teman bisa nyari di Chrome extension, di Firefox setahu saya juga ada. Coba cari namanya Lighthouse. Kemudian di sini kita centang SEO-nya saja, karena yang kita ingin tahu juga hanya SEO. Kalau teman-teman ingin mengecek hal-hal lainnya, nanti juga bisa di sini. Kemudian device-nya apa, mobile atau desktop. Di sini saya akan menampilkan untuk mobile saja. Nah, kita klik Generate Report. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Kemudian nanti kalau rasanya ada. Nah, ini nih. Misalnya website overhead-nya ternyata robots.txt-nya not valid. Kalau alasannya sih karena nggak ada gitu sebenarnya. Nggak ada robots.txt-nya. Jadinya skor SEO-nya kurang, itu nggak 100, cuma 92 gitu. Soalnya robots.txt-nya nggak ada. Nah, terus bisa dibilang, nah ini struktur data valid. Karena sepertinya Lighthouse ini belum bisa kayak ngecek struktur datanya ini. Jadi kalau teman-teman mau ngecek struktur datanya ini, bisa coba langsung ke link yang diberikan tadi. Ada link biar bisa ngecek validator struktur datanya itu udah valid atau enggak. Nah, terus pas audit, apa sih udah audit itu? Udah ada meta ini gitu. Title-nya udah ada, meta description udah diberikan. Linknya ada descriptive text. Linknya ini bisa di-crawl, page-nya nggak diblokir dari indexing, berarti robustnya kayak di-allow gitu. Nah, dokumen kayak, nah bisa dibilang hal-hal seperti SEO lah, itu udah valid yang lain-lain. Nah, terus Google Text, image element nggak ada image soalnya. Nah, ini bukan image, ini icon sih. Nah, terus bisa dibilang untuk audit itu yang bisa kita lakukan. Mungkin ada tools lain, setahu saya ada tools lain seperti Chrome extension yang lain gitu untuk mengecek SEO kita ini udah benar atau belum. Namun menurut saya untuk sekarang ini Lighthouse ini tools yang paling baik untuk mengecek SEO. Nah, bisa bilang pembahasan kita udah selesai yang 5 ini. Jadi teman-teman mungkin mikir, habis ini apalagi yang perlu dipelajari gitu. Emang itu aja tuh yang dipelajari yang perlu diketahui tentang SEO. Sebenarnya setahu saya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan SEO web kita. Yang pertama itu bikin mobile friendly, itu benar-benar ngebantu membuat SEO kita biar lebih tinggi. Cuma saya nggak bisa ngebahas gimana cara bikin website mobile friendly karena itu udah di materi sendiri. Kemudian bikin web kita cepat diakses lah, cepat di load, atau selainnya itu juga bakal ngebantu SEO. Karena nanti karena Google adalah mesin pencari paling gede ya sekarang, itu juga nyari dari sana gitu. Semakin cepat web itu diakses dan di load, maka SEO-nya juga makin lebih tinggi. Accessibility itu gimana cara kita biar menampilkan web ini ramah nggak kepada semua pengguna gitu. Nah, ini juga jadi materi sendiri menurut saya. Kemudian ada namanya Google Search Console. Nah, ini kayak teman-teman bisa ngelihat gitu data statistiknya itu. Biasanya itu nanti dikirim bulanan. Oh, ini websitenya tampil di halaman pertama dan kata pencarian yang saya gunakan itu adalah React, website, Ilham gitu. Oh gitu. Dan ternyata halaman yang dicari itu adalah ini gitu. Nah, jadi ini tuh bakal ngasih insight gitu. Gimana sih SEO web kita itu udah bagus atau belum ya gitu. Nanti itu biasanya dikasih report bulanan. Tapi kalau mau ngeliat dashboardnya langsung juga bisa. Cuma menurut saya ini lumayan. Karena takutnya menambah waktu, jadi saya tidak bisa ngebahas sendiri. Kan ada namanya link canonical, kemudian Pinterest pin. Tadi saya udah menampilkan kan, ada Open Graph dan ada Twitter. Sebenarnya ada yang ketiga, namanya itu Pinterest pins. Cuma karena Pinterest ini setahu saya tidak terlalu populer kan ya di Indonesia, jadi saya merasa nggak perlu tampil untuk sekarang. Namun jika teman-teman ternyata punya produk itu yang perlu ditampilkan di Pinterest, nanti bisa googling aja gitu Pinterest pins meta tag. Nah, itu nanti juga ketemu. Kemudian juga ada semantic web. Jadi kayak ya title kita harus pakai tag H1, paragraf kita pakai tag P, itu juga ngaruh sebenarnya ke SEO. Dan link kita pakai
A-tag gitu, bukan pakai button terus on click terus pergi ke laman ini gitu, bukan gitu. Terus ada namanya juga Accelerated Mobile Page atau AMP. Kalau teman-teman mungkin ada ngeliat web gitu, terus kayak di bagian kanan atasnya itu kayak ada bagian petirnya tuh, ada logo petir, terus pas diklik ngelotnya tuh cepet banget gitu, padahal belum pernah di-load sebelumnya. Nah, itu namanya juga AMP. Nah, itu juga jadi materi. Saya main cerita sendiri karena bakal lumayan banyak tentang AMP ini. Nah, saya rasa sekian untuk pembahasan SEO saya pada kali ini. Mudah-mudahan membantu, dan jika ada yang ingin didiskusikan, mudah-mudahan saya bisa membantu. Baik. Oke, sudah selesai nih ceritanya. Ya udah, Pak. Sudah ya, baik. Saya tag screen lagi, boleh? Apa? Screennya yang di-share mau di itu. Oke. Baik, teman-teman, itu presentasinya SEO for Essential gitu ya. Waduh, sampai keringetan saya. Banyak bener ternyata hal-hal yang harus kita pelajari di dunia SEO. Karena memang kayak orang mau nikahan aja, banyak sekali peritil-peritilnya. Banyak yang bisa kita lakukan demi halaman satu, dan website kita cepet, gampang dicari, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua sesi tanya jawab, dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan break sebentar, dan Om Ilham akan turun minum sebentar, dan sembari menunggu pertanyaan teman-teman untuk disampaikan di kolom komentar, ada beberapa pesan yang akan saya bacakan terlebih dahulu ini. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini Niaga Hoster dan oke. Oh, Pak, bisa aja. Waduh. Bentar ya, Bu. Opa. Jangan panik gitu. Waduh. Klien banyak mau bikin mimpi terbang tuh. Cloud Hosting bisa wujudin semua kemauan klienmu tanpa nyita waktu. Kalau mau ngurus website klien sampai ambeien. Mending buat quality time. Ngurus website klien jadi hemat waktu dengan cPanel. Loh, kok diem aja? Buruan, pindah ke Cloud Hosting Niaga Hoster. Resource maksimal, performa handal. Oke, dari Kodopolitan. Kodopolitan adalah mana ini Kodopolitan? Kodopolitan adalah platform belajar pemrograman secara online dengan berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda untuk belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Hi, Kiskas. this is Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via Kiskas multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents. Human bot collaboration. Automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan dari promo RK dan Sendit untuk saat ini belum bisa dibacakan karena belum ada. Baik,
Dengan demikian, kita akan masuk ke bagian kedua, sesi tanya jawab. Oh, mana nih? Di close dulu sharingnya. Oke. Ya, oke. Tapi belum ada yang nanya nih. Waduh, gimana nih penanya-penanya? Bagus Oke. dong Pak, berarti udah pada ngerti. Ya, topiknya memang ini udah ada ini. Dari Om Denny Julianto. Jenis-jenis SEO kok banyak banget ya? Ada SEO on, ada SEO off, ada technical SEO. Nah, SEO yang dijelaskan di sini adalah SEO developer technical, bukan untuk sisi marketing, bener tidak nih? Bingung soalnya katanya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Denny. Pak Denny tadi. Iya benar Pak, untuk yang saya jelaskan di sini itu cuma dari sisi coding gitu. Dari sisi developer, apa yang developer perlu tahu. Biasanya itu kalau untuk sisi marketing itu topiknya udah lain lagi, dan ini biar nggak bingung gitu. Misalnya marketing bilang, oh ini tolong tambahin ini dong gitu. Tolong biar tampil kayak gini di Google dong gitu. Nah, jadi kita sebagai developer udah tahu, oh kemarin tuh dijelasin tuh caranya gini gitu. Nah, jadi emang pembahasan kali ini emang untuk developer sesuai judulnya juga. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Om Denny. Dan pertanyaan mungkin dari saya ya, mungkin yang lebih common adalah sebenarnya market SEO di Indonesia ini masih bagus nggak sih atau gimana? Maksudnya tuh lapangan pekerjaan atau gimana Pak? Lapangan pekerjaannya, perusahaan yang membutuhkannya, ya dari sisi market, dari sisi kebutuhan, supply demand lah. Menarik. Kalau dari sisi developer ya, saya sendiri belum pernah mendengar gitu ada kayak dicari SEO developer, SEO engineer atau yang lain gitu. Biasanya tuh engineer ngelakuin itu ngerangkap front end developer gitu. Nah, jadi emang kalau dicari lapangan pekerjaan emang nggak ada gitu dicari secara spesifik SEO, job SEO. Cuma jika teman-teman itu berprofesi sebagai software engineer khususnya front end, ini tuh bisa dibilang skill yang diperlukan gitu. Nah, jadi emang sih sebenarnya ini jarang, soalnya kan SEO-nya itu kan cuma sekali sekali pasang aja gitu, pasang aja script yang generate sitemap misalnya gitu. Ya udah nggak perlu kerjaan yang lain lagi. Jadi kayak makanya kalau cari di job description mungkin juga hampir nggak ada ya. Understand SEO well gitu, know how to make website SEO good itu. Nah, itu mungkin nggak ada. Jadi bisa dibilang SEO-nya itu kayak hidden gem sih menurut saya. Jadi kalau misalnya kita menguasai, bisa dibilang value kita sebagai developer itu naik gitu. Soalnya hampir nggak semua orang bisa dan nggak semua orang tahu gitu ini tuh bakal perlu gitu. Apalagi kalau mau ngebangun produk sendiri ya, atau mau join early startup gitu misalnya. Ini tuh bisa jadi kayak skill yang menjual banget. Kalau dari sisi lain, kalau dari sisi marketingnya ya, saya sendiri nggak terlalu mengikuti. Cuma kalau marketing tuh banyak banget sih. SEO spesialis ya. Ada namanya SEO spesialis, SEO marketing, kalau nggak salah namanya. Saya lupa title-nya. Kalau dari sisi marketing tuh, nah itu ada title-nya gitu, SEO-nya itu apa. Cuma kalau dari sisi developer itu biasanya nggak ada sih, biasanya tuh merangkap. Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Peter tadi ya, marketnya itu sebenarnya perlu, cuma nggak dispesifikasikan gitu kalau dari sisi developer gitu. Nah, jadi bisa dibilang kalau saya cuma bisa ngasih tanggapan, ini itu perlu, cuma teman-teman mungkin nggak bakal nemuin secara eksplisit gitu di job description. Jadi bisa dibilang ini tuh skill yang tetap perlu dipelajari sebagai software engineer. Oke, berarti boleh nggak saya simpulkan bahwa mungkin kalau jadi developer yang mungkin akan mau menerapkan SEO juga itu bisa dijadikan semacam add-on ya dari ya kalau dia bikin aplikasi misalnya dia bikin company profile, dia akan tawarkan itu sebagai nilai tambah yang mungkin ada duitnya juga gitu. Nah, Bisa ya begitu bisa Pak. nggak? Iya. Soalnya biasanya tuh kan cuma kayak bikin building block website-nya aja ya, kayak bikin halaman depan, bikin navbar, bikin itu gitu. Tapi SEO-nya biasanya tuh nggak dibilang eksplisit sih.
nggak tahu ya kalau misalnya kita kerjaan sendiri dapat bonus apa enggak, tapi biasanya tuh stakeholder juga nggak aware ya sama hal ini, apalagi yang biasanya founder-founder yang baru apa gitu, yang baru berkecimpung gitu, nggak tahu ini tuh penting atau enggak gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya nggak tahu, bisa kita kasih usulan aja. Ini saya bisa bikin SEO-nya lebih bagus itu. Nah, ini tuh jadi value company ini bakal jadi lebih tinggi. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Denis Eko Harbianto. Mau bertanya, pernah baca-baca kalau Googlebot bisa meng-crawl SPA atau CSR web app. Apakah ini benar? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat menarik soalnya ini jadi perdebatan sendiri di kalangan front-end developer kayak, oh saya mau bikin SPA tapi SEO-nya jelek kan gitu. Kayaknya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sih komen sama sebenarnya. Jadi bisa kok di crawling sama Google. Contohnya website yang saya kasih tahu tadi, yang overhangman itu juga SPA gitu sebenarnya. Juga single page app, bukan tipe-tipe web app lain. Nah, tapi jadi emang sama. Kalau nggak salah dulu ada, saya lupa namanya siapa. Tapi ada di laman react.js.id gitu. Kalau nggak salah di laman FAQ juga ada yang nanyain. Sebenarnya kalau kita bikin SPA atau enggak itu SEO-nya jelek nggak ya gitu. Nah, sebenarnya nggak jelek sih. Bagus-bagus saja SPA gitu kalau mungkin web. Cuma emang dikabarkan SSR itu lebih baik gitu daripada SPA. Jadi kalau pertanyaannya SEO, SPA itu bagus atau enggak, bagus. Cuma kalau mau lebih bagus lagi, bisa pakai SSR kalau pernah dengar, atau ISR kayak server side rendering atau incremental static. Ya, itu udah istilah-istilah aneh lagi. Nah, jadi bisa dibilang, nggak apa-apa kok gitu. Kalau mau bikin webnya SPA, SEO-nya masih bisa tetap bagus gitu. Selesai gitu. Oh, oke. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Om Ilham juga memang dunia SEO itu banyak banget peritil-peritilnya. Mungkin rekomendasi belajar yang terbaik dari Om Ilham itu seperti gimana ya? Untuk mereka yang mungkin pingin lebih dalam bergelut di lingkungan SEO. Baik. Kalau sebagai developer ya, kalau menurut saya sendiri sih merasa mungkin bisa coba dari project pribadi dulu. Nah, jadi dari project pribadi biasanya tuh udah ada kok web-web. Misalnya teman-teman udah bikin web apa gitu ya, web pribadi gitu, teman-teman ilham.com gitu misalnya. Nah, itu bisa nyoba ningkatin SEO dari itu sendiri, dari website teman-teman itu sendiri. Dan kalau mau ada website project lain juga bisa. Kalau menurut saya cara belajarnya itu. Dan emang ya sejujurnya SEO ini saya sendiri juga course-nya tuh nggak sebanyak kayak how to build an online form misalnya, how to build a search bar in Laravel atau semacam itu. SEO ini emang kayak apa, ada materi kontennya tuh nggak banyak. Jadi yang saya tahu itu emang bagusnya itu terjun langsung sih, dan coba-coba sendiri, terus pasang Google Search Console sendiri gitu. Oh ini naik, oh ternyata ini naik ya gitu. Oh ternyata gini caranya gitu. Emang jadi saran saya sih banyak hands on gitu, cara tahu library-nya apa dan apa. Dan sebenarnya SEO ini juga bukan materinya, mungkin yang saya bilang tadi mungkin luas ya, tapi nggak terlalu dalam gitu, bisa dibilang nggak ada sintaks aneh yang bikin apa gitu, infinite loop lah atau sintaks aneh gitu. Kayak yang dibilang tadi kan cuma ada XML lah, JSON lah, atau meta tag di head biasa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalaupun teman-teman perlu ngerti SEO waktu bikin produknya aja nggak apa-apa gitu. Nanti googling aja, nanti juga udah bisa ngerti gitu. Oh ini ternyata nampilin tagnya yang perlu tampilin ini aja gitu. Nah, jadi saran saya itu. Kalau bisa hands on, ada pengalaman hands on sebelumnya lebih bagus. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, sudah jam 8:05. Boleh cerita sedikit mengenai Sembly dan apakah Sembly juga menerima proyek-proyek SEO? Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang membutuhkan? Sekarang tentang Sembly ya. Kalau Sembly bisa dibilang itu web. Terus sekarang kita cuma punya web gitu. Kedepannya bakal ada kayak mungkin ada mobile app atau ada
desktop app-nya juga. Nah, kalau teman-teman buka lamannya itu assembly.com gitu. Nah, ada tulisan towards a more productive and trustworthy web. Jadi kita ingin ngebikin web ini sebagai tempat nyediain informasi yang valid gitu. Jadi kita bakal kayak ngambil the best aspek dari Slack. Kan teman-teman kalau pakai Slack itu kan enak banget ya, cepat gitu. Terus kayak formattingnya juga banyak gitu. Terus kita juga kayak ngambil aspek dari Wikipedia misalnya. Jadi teman-teman informasi di sana itu emang kita semua orang bisa ngasih informasi gitu. Jadi nggak ada yang ngedominasi informasi itu. Kita juga bisa kayak ngasih sanggahan atau sebagainya. Kita bahkan kalau misalnya ada sumber yang lebih baik itu dari paper, nanti kami bisa nentuin itu. Nanti ada algoritma machine learning-nya kayak, oh ini sumbernya ini sumber terpercaya nih gitu. Jadi kayak, oh ini bobot sumbernya ini lebih meyakinkan daripada argumen yang lain gitu. Nah berarti ini informasi yang valid seperti itu. Kalau project SEO, nah seperti saya bilang tadi nggak ada eksplisitnya sih Pak kita. Kalau yang butuh tolong ya Ilham, kalau ada teman kamu yang bisa jago SEO bisa hire gitu. Nggak ada juga sih sebenarnya gitu-gitu. Cuma sekarang emang lagi hiring sih. Tapi hiringnya itu juga web gitu. Tapi bukan ngejar SEO sih. Aspek lain gitu, aspek lain dari webnya. Jadi kayak bakal bikin webnya tuh sebagus Slack gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan assembly-nya sendiri itu ngejawab nggak ya Pak? Apakah saya jelas? Takutnya kan ada customer, ada penonton kita hari ini yang ini saya sudah capek-capek bikin konten, tapi setiap kali di search saya selalu mau pingin kontak Om Ilham gitu, mungkin bisa dibantu ini SEO-nya salah di mana gitu, mungkin kayak gitu-gitu. Nggak ada. Laman kontak berarti ya Pak? Kontak. Ya mungkin kalau ada yang mau kontak atau mau diskusi lah, paling tidak diskusi dulu. Ya kalau bisa jadi project ya rezekinya Om Ilham lah itu. Iya. Ini bisa share link nggak ya Pak di sini? Boleh. Saya kalau teman-teman yang lain mau ngakses link itu saya bingung. Share di chat aja ya Pak? Oh boleh. Di chat share di di mana ya? itu. Di sini nanti saya copy paste ke FB Oh, iya. boleh. Nah, itu link presentasi yang tadi gitu. Link presentasinya itu dalam bentuk web dan di slide kedua itu seperti yang teman-teman lihat tadi itu ada link ke Twitter dan GitHub saya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi bisa ke sana gitu. Atau kalau misalnya tertarik dengan company saya yang sekarang gitu, misalnya teman-teman juga ingin bikin web yang lebih terpercaya gitu, atau ingin tahu lebih lanjut tentang company itu bisa kontak saya langsung saja. Soalnya emang karena lagi belum publik ya, jadi emang nggak tahu ya, mungkin belum ada tempat lain buat nanya-nanya gitu, jadi bisa langsung ke saya. Alright, oke. Baik, terima kasih Om Ilham. Wow, mantap sekali presentasi dan tanya jawab kita. Kita akan masuk ke bagian ketiga. Mungkin Om Ilham ada kesimpulan dari topik kita dan mungkin semacam inspirasi atau motivasi buat teman-teman terkait topik kita hari ini. Silakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi itu SEO itu emang untuk konteks sebagai developer emang emang tidak dicari secara langsung, tidak ada SEO engineer atau yang lain. Cuma ini tuh bakal sangat ngebantu dan akan menaikin nilai teman-teman gitu sebagai software engineer. Baik kalau bikin project pribadi atau kan sekarang lagi booming kan ya startup gitu, bikin startup. Nah teman-teman kalau bikin produk sekarang tuh udah tahu gitu gimana sih cara biar hasilnya lebih tinggi dari saingan gitu, atau kalaupun nggak lebih tinggi paling nggak hasil terbaik lah yang ditampilkan di search engine gitu. Nah itu menurut saya sangat penting. Selain itu biasanya tuh developer itu sesuatu kesalahpahamannya itu mereka tuh suka bikin doang gitu, tapi marketingnya tuh mereka nggak tahu gimana sih cara biar orang-orang ngerti produk mereka bikin itu apa gitu. Nah jadi biasanya tuh bukan gagal karena teknologinya nggak modern lah, gagal bukan karena programmernya cupu lah gitu, tapi gagal karena ya orang nggak tahu aja produknya ternyata itu gitu. Nah jadi dengan tahu SEO ini itu teman-teman kalau misalnya ingin sebenarnya nggak perlu skill marketing tinggi banget juga kalau misalnya webnya web biasa gitu atau proyek-proyek pribadi.
atau misalnya startupnya itu masih early. Nah, jadi dengan yang dijabarkan tadi itu sebenarnya udah cukup membantu biar SEO websitenya itu bisa naik. Selain itu, seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya SEO-nya naik, itu juga akan berpengaruh kepada profit produknya lah atau ketenaran dari website itu sendiri. Jadi saran saya karena nggak banyak orang yang bisa menguasai ini, kalau teman-teman bisa menguasai ini, berarti bakal stand out di antara kandidat-kandidat yang lain kalau misalnya nyari kerja. Sekian. Alright, baik. Wow, wonderful. Semoga teman-teman terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan Om Ilham hari ini terkait SEO for Essential for Developer. Semoga ini bisa memberi pencerahan. Karena PHP AD Online Learning dirancang untuk seperti itu, untuk memberi motivasi dan memberi inspirasi. Semoga ini akan membuat teman-teman jadi semangat untuk belajar dan mendapatkan sesuatu yang baru dari PHP AD Online Learning edisi ke-169 malam hari ini. Terima kasih untuk Om Ilham yang sudah berbagi. Sukses selalu Om. Semangat. Dan sebagai pengumuman, kita akan bertemu di hari Selasa minggu depan tanggal 7 Maret. Di bulan Maret akan ada topik sepanjang bulan Maret itu reinvented. Jadi topik-topik yang pernah sukses berat di PHP AD Online Learning di edisi awal-awal akan kita ulang lagi di bulan Maret. Karena saya merasa bahwa di 2 tahun yang lalu PHP AD Online Learning itu diselenggarakan dengan seadanya, dengan pokoknya sebisanya. Kadang-kadang kualitas videonya juga nggak bagus-bagus amat, dan di tahun 2022 ini segalanya sudah menjadi lebih baik. Jadi ada topik-topik yang masih cukup potensial untuk diulang di bulan Maret karena masih tetap update hingga hari ini. Dan untuk tanggal 7 kita akan mulai dulu dengan topik ini, simulasi disaster recovery LAMP stack dengan metode WAMP pada AWS dari pemateri dari Om Rio Astama. Dan kita akan ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carikbot. Terima kasih untuk Om Irfan yang sudah membuat learning.byphp.id. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran dari PHP AD Online Learning 1 sampai dengan 169 malam hari ini, silakan berkunjung ke sana. Dan atau follow Carik di Telegram, dan teman-teman tinggal ketik aja PHP AD Learning SEO, dan semua topik-topik yang terkait dengan SEO di seluruh rangkaian PHP AD Online Learning sebelumnya teman-teman bisa akses, bisa lihat. PHP AD Online Learning masih menerima donasi. Teman-teman yang mau berdonasi silakan kasih donasi di s.byphp.id/donasi dengan donasi-donasi receh menggunakan e-wallet teman-teman. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Ilham, thank you. Semangat, aja terus. Semoga kita bisa bertemu lagi di Bandung. Minggu depan saya akan ke sana. Nah, baik, tunggu. Baik. Ini bisa aja kok, atau? Ya sudah, silakan. Oh, iya.